Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, solih-solihah. Kaifa halukum? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, solih-solihah. Alhamdulillah, di minggu ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran Akidah Islam kelas 5 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Khair, solih-solihah. Di minggu ini Ustazah masih akan melanjutkan pelajaran yang ketiga, yaitu iman yang produktif di pertemuan ketiga. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Khair, solih-solihah. Nah, di minggu lalu kita masih membahas tentang iman yang produktif, pertemuan yang kedua, yaitu keadaan bangsa Arab setelah Islam datang atau peradaban Islam dan juga masa kebangkitan. Nah, di minggu ini kita akan melanjutkan, yaitu masih pelajaran 3, iman yang produktif, masuk materi iman dan amal soleh. Baik, solih-solihah. Seseorang yang berpikir tentang Uqdatul Kubro dengan benar. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas Uqdatul Kubro. Apa itu Uqdatul Kubro? Yaitu 3 pertanyaan besar ya. Nah, kalau kita sudah berpikir tentang Uqdatul Kubro dengan benar, maka dia akan memiliki keimanan pada Allah yang kuat, sehingga dia menjadi orang-orang yang bangkit. Nah, jadi salah satu kebangkitan itu adalah bagaimana cara kita bangkit itu. Yang pertama itu harus berpikir tentang Uqdatul Kubro. Nah, sebagai seorang muslim, hal terpenting dalam kehidupannya adalah beribadah. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah?" Nah, sekali lagi, jadi Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 bahwasanya seorang muslim itu hal terpenting dalam kehidupannya yang harus dilakukan adalah ibadah. Nah, hal ini disampaikan Allah dalam Quran surah Az-Zariyat yang artinya, "Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah?" Nah, khair, solih-solihah. Oleh karena itu, seorang muslim yang bangkit tidak akan membuang-buang hidupnya dengan kegiatan yang sia-sia. Mereka akan senantiasa beribadah, karena Islam memerintahkan umat muslim untuk beribadah dalam kehidupannya. Karena kelak ibadah itu akan menyelamatkan seorang muslim dari panasnya api neraka. Nah, ibadah adalah amal-amal soleh kita. Yang disebut ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan juga naik haji. Tapi banyak sekali bentuk ibadah, misalnya tersenyum, membantu orang tua, menutup aurat. Nah, itu adalah termasuk ibadah dan amal soleh. Jadi karena itu hal-hal yang di atas tadi semua diperintahkan oleh Allah, jadi termasuk ke dalam ibadah. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasul, Allah sudah
memotivasi umat Islam untuk melakukan amal soleh, atau sudah memberitahukan apa saja sih amal-amal soleh yang harus dilakukan dan nanti akan mendapat balasan atau pahala dari Allah. Nah, berikut Al-Quran menjelaskan pahala atau kebaikan apa saja bagi orang-orang yang melakukan amal atau perbuatan soleh. Nah, jadi bagi orang-orang yang melakukan perbuatan atau amal soleh, balasan atau kebaikan yang akan didapatkan yang pertama yaitu dia akan mendapatkan surga. Nah, ini sudah Allah janjikan. Jadi yang menjanjikan itu bukan manusia atau makhluknya ya, tapi Allah sendiri yang menjanjikan. Nah, Allah berjanji atau menyampaikan balasan surga bagi orang yang melakukan perbuatan dan amal soleh itu ada dalam Quran surah Ibrahim ayat 23 yang artinya, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Nah, jadi bagi orang yang melakukan perbuatan atau amal soleh, nah Allah menjanjikan kepada dia yaitu surga. Ini sudah jelas ya, ada di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 23, dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Nah, di sana nanti surga itu terdapat air yang mengalir seperti sungai. Nah, mereka akan kekal di dalamnya atas seizin Allah. Ucapan mereka sangat penuh dengan kehormatan dan kesopanan. Apa? Yaitu berupa salam. Masya Allah ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan pahala tersebut. Amin ya robbal alamin. Kemudian, pahala atau kebaikan yang kedua adalah dihapuskan dosa-dosa. Nah, ini janji Allah ya. Jadi bagi orang yang banyak melakukan amal soleh atau kebaikan, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Nah, hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 7 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, itu ya balasan atau kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang banyak melakukan amal soleh dan perbuatan baik. Dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang ketiga, balasan atau kebaikan bagi orang-orang yang melakukan amal soleh adalah mendapat pujian Allah. Nah, hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Bainah ayat 7 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Masya Allah, Allah memuji mereka dengan sebutan sebaik-baiknya makhluk. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang mendapat pujian dari Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, jangan pernah tergoda atau terlena dengan pujian-pujian yang diberikan oleh manusia atau makhluk Allah lain, karena itu tidak ada artinya. Tapi kalau sudah mendapatkan pujian dari Allah, Masya Allah, itu luar biasa. Nah, jadi semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, khair salihah salihah selanjutnya, apa balasan atau kebaikan atau pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang banyak melakukan amal soleh? Nah, yang keempat yaitu akan mendapat rezeki yang baik. Masya Allah. Nah, hal ini Allah janjikan
Sudah Allah sebutkan juga dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 50 yang artinya, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Masya Allah. Jadi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan baik atau amal soleh, maka akan Allah berikan balasan yang baik juga, yaitu mendapat rezeki yang baik. Ya, jadi rezeki yang baik itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup, karena rezeki itu akan kita gunakan di kehidupan sehari-hari, mungkin dan juga kita akan makan kalau nanti rezeki tersebut sudah dibentukkan dalam bentuk makanan, ya kan? Nah, kalau rezeki itu baik, maka yang kita makan juga baik. Jadi yang masuk ke dalam tubuh kita juga baik. Nah, nauzubillah kalau rezeki itu tidak baik atau haram, yang kita makan dan masuk ke dalam tubuh kita juga jadi tidak baik ya. Nah, semoga kita dihindarkan dari rezeki yang buruk dan tidak halal. Ya, tapi kita termasuk orang-orang yang mendapat rezeki yang baik dan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, khair solih-solihah itu tadi pembahasan tentang bagaimana mendapatkan amal soleh atau kebaikan yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya fastabikul khairat atau berlomba dalam beramal soleh. Nah, jadi kita itu di dunia harus banyak berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabikul khairat. Nah, karena sesungguhnya berlomba-lomba dalam berbuat baik atau beramal soleh itu harus disegerakan atau dilaksanakan. Ya, perintah Allah itu harus disegerakan untuk melakukan berbuat baik dan juga menjauhi larangan Allah. Nah, jalan melaksanakan perintah Allah itu ada dua cara. Yang pertama, segera melaksanakan amal fardu atau yang wajib. Jadi sebagai seorang muslim, kita jangan menunda melaksanakan amalan yang wajib. Nah, apa saja contoh amalan yang wajib? Misalnya segera berwudu saat azan berkumandang, kemudian setelah itu melakukan sholat. Jangan sampai kita menunda-nunda waktu sholat atau melalaikannya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai seorang muslimah, kita harus bersegera menutup aurat walaupun masih kecil, karena itu hukumnya fardu atau wajib. Nah, ini termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabikul khairat. Nah, jalan yang kedua untuk melaksanakan perintah Allah yaitu melaksanakan amalan sunnah. Nah, jadi cara untuk menuju jalan melaksanakan perintah Allah itu tadi mensegerakan amalan fardu atau wajib. Nah, yang kedua melaksanakan amalan sunnah. Nah, melaksanakan amalan sunnah akan menambah tabungan pahala kita. Nah, amalan sunnah pun semakin mendekatkan kita kepada Allah. Jadi, amalan-amalan sunnah itu akan melengkapi amalan wajib kita. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya melaksanakan sholat duha di pagi hari, banyak membaca Al-Quran, atau puasa sunnah. Ada juga sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Nah, jika itu dilaksanakan, insya Allah akan melengkapi amalan-amalan fardu kita atau amalan wajib kita. Kemudian jalan menjauhi larangan Allah ada dua cara juga. Yang pertama, menjauhi amalan haram. Nah, amal yang diharamkan dilakukan itu harus segera ditinggalkan. Ya, amal yang haram dilakukan harus segera ditinggalkan. Karena jika kita tidak segera meninggalkannya, maka dosa kita akan terus bertambah. Nah, contohnya apa? Amalan haram yang harus kita tinggalkan segera.
Misalnya mengolok-olok teman, menghina sesama muslim, berjudi, berbohong. Nah, itu beberapa contoh amalan haram yang harus segera kita tinggalkan, yang harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, menjauhi amalan makruh. Nah, amalan makruh itu adalah amalan yang sangat dibenci oleh Allah ya. Nah, jadi amalan makruh itu jika ditinggalkan justru akan mendapatkan pahala. Kalau dikerjakan akan dibenci ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita meninggalkan amalan makruh tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kita makan dan minum sambil berjalan, memakai pakaian bergambar saat sholat, mengoleksi benda-benda yang sebenarnya itu enggak dimanfaatkan oleh kita. Misalnya kita banyak beli baju tapi nggak dipakai ya kan, terus banyak beli mainan ditumpuk tapi mainannya nggak digunakan, nggak bermanfaat jadinya mubazir. Nah, itu termasuk amalan atau perbuatan yang makruh, maka kita harus segera meninggalkannya. Kemudian nah itu tadi ya amalan-amalan yang harus segera kita tinggalkan supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Atau setelah kita meninggalkan amalan-amalan buruk tersebut, kita harus bersegera melaksanakan amalan-amalan yang baik atau yang akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, yaitu melakukan amalan yang wajib dengan segera, terus ditambah dengan amalan sunnah. Semoga dengan apa yang kita lakukan tersebut, Allah akan membalas atau memberikan pahala kebaikan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Nah, itu tadi ya untuk meningkatkan keimanan kita yang produktif. Caranya yaitu dengan cara memperbanyak amalan-amalan sholih atau perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, lakukan semua perbuatan itu perbuatan amal sholih dan ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu melakukan amal sholih dalam kehidupan kita sampai nanti Allah menjemput kita, mencabut nyawa kita. Amin ya robbal alamin. Khair, solih-solihah, itu tadi ya alhamdulillah untuk pembelajaran bab 3 yaitu tentang iman yang produktif sudah selesai. Nah, sekarang akan Ustazah bacakan kisah teladan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran atau ibrah dari kisah Abu Bakar Siddiq yang dari beliau itu semasa hidupnya selalu banyak melakukan perbuatan dan amal salih. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang gemar beramal salih. Dia tidak ragu menginfakkan hartanya, memaafkan saudaranya, dan membela Allah dan juga Rasul-Nya. Ini adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi contoh kita dalam beramal salih. Abu Bakar bersedekah dengan segala hartanya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Maka kami pun melakukannya. Aku berkata, aku di sini Umar ya. Jadi Umar berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar, kata Umar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kemudian aku menjawab, semisal dengan ini ya Rasulullah. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?
Abu Bakar menjawab, "Kutinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya." Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi kisah ini diceritakan kembali ya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dan hadis ini sahih. Kemudian Abu Bakar membela Allah dan Rasul-Nya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan Abu Bakar menggantikannya, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, akan kuperangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat, karena zakat adalah hak Allah atas harta. Demi Allah, jika orang yang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikannya di masa Rasulullah SAW, akan kuperangi dia." Umar berkata, "Demi Allah, setelah itu tidaklah aku melihat kecuali Allah telah melapangkan dadanya untuk memerangi orang-orang tersebut, dan aku yakin ia di atas kebenaran." Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, jadi dari hadis ini dijelaskan bahwasanya setelah Rasulullah wafat, itu Abu Bakar memiliki prinsip atau memiliki aturan bahwasanya dia akan menghukum atau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat pada masa pemerintahannya. Padahal orang-orang tersebut ketika masa Rasulullah dia membayar. Nah, jika ada orang-orang yang tidak membayar zakat di masa Abu Bakar, padahal di masa Rasulullah mereka membayar, maka Abu Bakar akan memeranginya. Nah, kemudian dari sini Umar juga berkata, setelah itu Umar melihat bahwasanya Abu Bakar melapangkan dadanya dan benar-benar memerangi orang-orang tersebut. Nah, kata Umar bahwa apa yang dilakukan Abu Bakar itu adalah sebuah kebenaran karena itu sudah diperintahkan oleh Allah, kemudian disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW, dan Abu Bakar harus melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Rasul tersebut karena itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar pemaaf. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar menghadap Nabi Muhammad SAW sambil menjinjing ujung pakaiannya hingga terlihat lututnya. Nabi Muhammad SAW berkata, 'Sesungguhnya teman kalian ini sedang gundah.' Lalu Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, antara aku dan Ibnul Khattab terjadi perselisihan. Aku pun segera mendatanginya untuk meminta maaf. Kumohon padanya agar memaafkan aku, namun dia enggan memaafkanku. Karena itu aku datang menghadapmu sekarang.' Nabi Muhammad SAW lalu berkata, 'Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar.' Tak lama setelah itu, Umar menyesal atas perbuatannya dan mendatangi rumah Abu Bakar sambil bertanya, 'Apakah di dalam ada Abu Bakar?' Namun keluarganya menjawab, 'Tidak.' Umar segera mendatangi Rasulullah SAW. Sementara wajah Rasulullah SAW terlihat memerah karena marah, hingga Abu Bakar merasa kasihan kepadanya dan memohon sambil duduk di atas kedua lututnya, 'Wahai Rasulullah, demi Allah sebenarnya akulah yang bersalah. Wahai Rasulullah, demi Allah sebenarnya akulah yang bersalah. Wahai Rasulullah, demi Allah sebenarnya akulah yang bersalah.'
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika aku diutus Allah kepada kalian, ketika itu kalian mengatakan, engkau pendusta wahai Muhammad. Sementara Abu Bakar berkata, engkau benar wahai Muhammad. Setelah itu dia membelaku dengan seluruh jiwa dan hartanya. Lalu apakah kalian tidak jera telah menyakiti sahabatku? Lalu apakah kalian tidak jera telah menyakiti sahabatku? Lalu apakah kalian tidak jera telah menyakiti sahabatku? Setelah itu Abu Bakar tidak pernah disakiti. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi cerita ini diriwayatkan kembali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Masya Allah ya, jadi dari kisah Abu Bakar tadi yang dijelaskan dalam hadis, 3 hadis tadi, bahwasanya kita dapat mengambil ibroh. Yang pertama, teladan yang harus kita contoh dari Abu Bakar, yaitu yang pertama, kita harus banyak melakukan amal soleh atau perbuatan soleh atau amal baik ya. Seperti yang Abu Bakar contohkan, beliau itu tidak segan-segan mensedekahkan hartanya atau memberikan hartanya untuk dakwah Islam ya, bahkan seluruh hartanya diberikan. Sampai-sampai untuk keluarganya pun Abu Bakar itu hanya mengambil secukupnya saja. Bahkan ketika ditanya Rasulullah, apa yang kau berikan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, aku telah memberikan Allah dan Rasulku untuk keluargaku. Masya Allah ya, mungkin untuk kita masih belum mampu, tapi setidaknya kita bisa mencontoh sedikit-sedikit, yaitu bagaimana kita bisa mencontoh Abu Bakar yang sangat gemar atau rajin berinfak, bersedekah, berzakat. Nah, semoga kedepannya kita semakin rajin lagi dalam berinfak, bersedekah, dan juga berkewajiban membayar zakat fitrah dan zakat mal. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang tauladan yang kedua yang harus kita contoh, yaitu Abu Bakar sangat pemaaf ya, tidak pernah dendam, tidak pernah marah. Beliau sangat pemaaf. Jadi ketika beliau berselisih dengan Umar pun beliau mengalah dan meminta maaf ya. Bahkan ketika Umar mau dimarahi atau Rasulullah merasa marah kepada Umar, Abu Bakar yang berlutut memohon maaf kepada Rasulullah, bahwasanya Abu Bakar yang bersalah. Masya Allah, itulah kelembutan hati Abu Bakar ya. Jadi kita harus mencontoh apa yang ditauladani oleh Abu Bakar, bersabar, jangan cepat marah, dan juga memaafkan orang lain ya, mau memaafkan orang lain. Memang memaafkan orang lain itu sangat sulit, tapi itulah pahala atau kebaikan yang banyak di situ. Memaafkan orang lain itu adalah sesuatu yang sangat sulit, tapi pahalanya banyak. Nah, semoga kita semua kedepannya mampu atau bisa ya memaafkan orang lain ya, dan juga jangan malu untuk meminta maaf ketika kita salah kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan dari kisah Abu Bakar ini kita semua bisa mengambil ibroh dan pelajaran yang sangat baik ya. Amin ya robbal alamin. Khair, solihah. Ustazah cukupkan. Alhamdulillah untuk pembelajaran akidah Islam bab 3 sudah selesai. Silahkan anak-anakku semua disimak audionya. Nah, nanti jika sudah menyimak silahkan komen di videonya ya. Nah, nanti yang komen akan Ustazah masukkan absen supaya terlihat siapa yang sudah menyimak audionya. Nah, nanti kalian juga akan mudah ketika mengerjakan soal-soal. Nah, terutama nanti di ujian semester 1. Khair, salihah. Semoga kita semua selalu Allah berikan kesehatan, kemudahan. Jangan lupa simak videonya dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.